Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara kajian al-Islam yang sudah dilaksanakan setiap bulan sekali dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus mantapnya keimanan kita. Dengan keimanan itu merupakan suatu alat kita untuk berbakti kepada Allah dan untuk berjuang di jalan Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah berada di bulan Desember, hampir habis ini. Karena sekarang sudah tanggal 23. Sebentar lagi kita akan berganti tahun 2026. Itu artinya apa? Umur kita bertambah 1 tahun. Tambah tua ya Wadi. Tapi hakikatnya itu berkurang 1 tahun. Sebabnya apa? Sebab umur itu sudah disetting oleh Allah batasan-batasannya. Kalau sudah datang maka tidak bisa ditunda. Ya. Makanya Allah sudah jelaskan juga sebenarnya kematian itu tahunnya, bulannya, jamnya, di mana, alasannya apa mati, itu sudah ada semua. Maka di dalam Quran surat 3 ayat 154 itu disebutkan bahwa tentaranya Rasulullah itu ada yang munafik. Nah, munafik ini ngemposi yang lainnya. Akhirnya dia melarikan diri dari peperangan itu dan bersembunyi di dalam rumah. Karena apa? Karena takut mati. Lalu Allah turunkan ayat yang inti dari yang ada hubungannya dengan itu, walaupun kamu berada di dalam rumah-rumahmu, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhan itu. Nah ini berarti sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau ditakdirkan mati ya mati terbunuh, dia mati terbunuh. Maka ini juga tidak boleh dijadikan ketakutan dan tidak boleh dijadikan sembrono. Nah, hal yang penting adalah untuk evaluasi. Di tahun baru ini kita perlu evaluasi, koreksi diri. Sejauh mana amalan-amalan kita yang sudah pernah kita lakukan untuk menghadapi hari esok. Ini penting. Tentu banyak sekali ya. Banyak sekali apa yang harus dievaluasi. Saya bisa berikan satu ayat Quran bahwa kita sebenarnya diperintahkan untuk evaluasi. Ada di dalam Quran surat 59 ayat 18. Bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wong kang padha iman takwa sira kabeh ing Allah. Derajat takwa sampai iman itu tinggian takwa. Karena yang diperintahkan di sini orang iman. Supaya ditingkatkan lagi kepada takwa. Wal tanzur. Dan dalam memperhatikan, apa yang disuruh memperhatikan tadi? Diri ini. Hendaklah diri ini memperhatikan makot damat lihat.
apa yang telah dia lakukan ligot untuk hari esok. Ini ayat evaluasi. Disuruh memperhatikan, suruh koreksi, suruh evaluasi apa yang telah dikerjakan untuk hari esok itu apa. Nah ini kan menarik. Wattaqullaha, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan. Dasar ayat inilah sehingga kita menjadikan tahun baru ini kita mencoba untuk evaluasi. Sebenarnya tidak tahun baru aja. Ya setiap saat kita harus evaluasi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tapi materi ini kita kemas dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja supaya menjadi hidup. Pertanyaannya macam-macam, tapi coba kita satu aja yang terkait dengan Quran. Quran itu oleh orang-orang non-Islam itu dianggap sebagai tulisan-tulisan buatannya manusia, khususnya buatannya Muhammad. Ya, makanya dia tidak mau masuk Islam karena dianggap Quran ini bukan wahyu. Yang bilang wahyu kan kita. Mereka itu menganggap tidak. Ya, jangankan orang kafir, orang Islam sendiri juga masih meragukan. Padahal dalam Quran sudah disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi dalam Quran tidak ada keraguan. Teman ada keraguan ini. Ada keraguannya itu banyak. Boleh itu contoh ya? Saya tunjukkan. Innal ladzina amanu wa amilus innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, barang siapa di antara mereka itu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi dengan ayat ini siapa yang membaca pasti bisa menyimpulkan bahwa semua agama itu sama. Ya, baik Yahudi, Nasrani, orang beriman, orang Sobiin, sama pokoknya melakukan 3 hal: percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, dan beramal soleh. Selamat. Ini biasanya ayat-ayat yang dipakai oleh orang-orang liberal itu bahwa jangan terlalu fanatik beragama itu karena semua agama itu sama. Jangan merasa paling benar. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan ayat 85 surat Ali Imran, itu beda. Bunyinya begini: wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari amal selain Islam, maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Mereka Islam tak benar. Tapi ayat yang pertama tadi masih gak Islam, gak masalah. Kontradiksi. Dengan kontradiksi seperti ini, ada kasus orang itu akhirnya menjadi murtad. Orang itu apalnya 30 juz. 30 juz apal iso. Gara-gara apa? Gara-gara ada ayat yang kontradiksi seperti ini tidak bisa menyelesaikannya. 30 juz iso murtad. Nah, adanya apalnya kalau matirno. Ya. 30 juz saya iso murtad pemane ngapalnya situk lolo akad to. Wis tambah. Ya, makanya ini perlu kita itu melihat supaya kita tuh mantan Quran
Karena Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita masih ragu-ragu dengan Quran, itu dipertanyakan keimanan kita. Karena percaya kepada Quran itu merupakan rukun iman, salah satu rukun iman. Itu adalah terkait dengan Quran ini tadi ya. Maka pertanyaan itu bagaimana pembelaan kita terhadap tuduhan bahwa Quran adalah Tuhan Muhammad. Nah ini pentingnya. Nah, oleh karena itu pertama saya sampaikan kebenaran Quran. Coba dengan mantap nih. Quran itu ya apa sih? Di sini ya apa sih? Quran sebagai mukjizat. Ya apa Quran sebagai mukjizat itu?